Itulah ibaratnya kita membawa kayu bakar untuk ngobong awak dewi-dewi. Iya kan? Beli mobil satu, belenggu di lehernya satu. Tambah lagi, tambah belenggunya dua. Tambah lagi tiga, kecekik akhirnya. Orang iso turu, wedi ilang hartane. Ya ndak Kang Mas? Iya. Nak bayar Kalau duit sampai bank, nak Tapi saya bayar duit bank pun belum punya susah. mobil satu, belum punya mobil dua, jadi belum bisa ngerasakan. ya, mobil. Bahkan dunia ini lebih mahal mana dengan badan dan hidup yang Anda aku selama ini? Lebih mahal mana alam semesta ini dengan diri Anda, Kang Mas? Kalau tidak ada diri Anda, ya tidak ada alam semesta ini. Kalau tidak ada diri Anda, ya tidak ada mobil. Kalau tidak ada diri Anda, ya tidak ada pesawat, ya kan? Ya, selesai. Kalau nggak ada diri ya selesai, udah dikubur diri. Nah, maknanya dikubur di dalam hati. Jadi kuburan itu di hati setiap manusia. Siksa kubur itu ya di hati setiap manusia. Duduk sendik jobo iku. Di jobo itu raono. Lek kalau sampai sendik jobo raono, ya ndak Kang Mas? Yes. Mati sebelum mati. Jadi menungso sing bisa merasakan nikmat dan sengsara, menungso sing rumongso urip. Lek wis mati mlebu tanah ya wis selesai, ora ono apa-apa. Ya ndak Kang Mas? Yeah. Diterima oleh sampean ini, ya kan? Yeah. Contoh logikanya begini. Sampean waktu turu, kenapa? Tidur saudaranya mati, mati saudaranya tidur. Sampean turu tidur nyenyak. Dikerahkan seluruh malaikat, seluruh manusia untuk meden-medeni sampean nggawa pedang koyok katim bunuh sampean. Ayo. Sampean wedi apa ora? Tertekan apa ora waktu sampean turu? Enjoy saja kan? Yeah. Kenapa? Karena sampean ra ono sing ono mung rogoe wae, ya kan? Yeah. Jadi ora bisa ngerasakan ketakutan dan penderitaan wong sampean ra ono. Itu siksa kubur. Kita bicara tentang surga kenikmatan. Sampean turu, ono wong gawa es campur, ono wong gawa duit miliaran, ono wong gawa mobil, gawa omah. Naparon sang sampean, Kang Andi, iki lho PN. Kira-kira sampean respon? Yeah. Wong sampean ndak ono, ya kan? Yeah. Nah, jadi surga dan neraka berlakunya ketika manusianya masih ada. Lek manusia wis ra ono ya ndak berlaku lagi. Ya ndak? Logika kan? Yeah. Logika lagi begini. Seumpama aku mati, badanku Kang Andi nyacah badanku. Nyacah cilik-cilik. Kanggo apa? Kanggo dipakakno buaya atau dipakakno harimau. Sampai cacah badanku. Cacah. Apa aku ngerasa aduh. Badanku kan enjoy wae Kang Andi. Sampai cacah model apa cilik-cilik. Enjoy cacah-cacahan. Wong ndok ono rasane, ya kan? Wong ndok ono sing ngrasakno, ya ndak? Sing ngrasakno sing urip, sing ngrasakno sing delok. Wedi karepe dhewe koyok badane dhewe sing dicacah, ya kan? Koyok badane dhewe sing dimakan buaya ngeri. Bayangno, ya kan? Padahal sing dimakan buaya enjoy saja wis kono menungsane. Logikanya kan begitu Kang Andi. Yeah. Tapi kita selama ini dibelenggu dengan ngono mau iku. Soalnya apa? Soalnya kita lebih cinta kepada hawa nafsu kita sendiri daripada cinta kepada Allah. Ya disiksa terus, diweden-wedeni terus dengan perkara-perkara dunia. Diwedeni penderitaan besok makan apa, engko anakku bojoku ya apa, kuliah anakku ya apa, serba difikirkan. Kenapa? Karena kita sudah jadi Tuhan terus yang selama ini seolah-olah bisa mengatur semuanya. Yo panas terus, ya ndak Kang Andi? Yeah.
Alhamdulillah. Bu Siti, monggo silakan apa yang mau ditanya-tanyakan, apa yang mau diungkap-ungkapkan pasca mengikuti bimbingan baiat, apa yang didapatkan Bunda. Monggo Bunda. Pip pamit dulu Pip, mau Oh, ini pamit ya. dulu ya. Ya. Silakan Atur Kang nuwun. Mas. Terima kasih Atur nuwun. juga saya Kang Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Lanjut Bunda. Sebelum saya jumpa orang Allah, ada kawan saya yang tarekat tu ajar sedekahkan Fatihah pada diri sendiri. Sedekahkan Fatihah pada Rasulullah. Tawasulnya itu ya, wasilahnya. Sedekahkan pada malaikat Mikail, Jibril, Israfil, Azrail. Itu tujuannya untuk apa tuh? Saya pun tak tahu. Contoh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabi. Itu maknanya ila hadrati, yakni kutuju kepada hidup yang menghidupi Muhammad, kutuju kepada hidup yang menghidupi para sahabat, kutuju hidup yang menghidupi orang-orang yang soleh. Itu maknanya tawasul. Tujuannya ya ke hidup, bukan kepada sosok dohir wujud manusia aja, ya kan? Di sebalik itu. Iya, kemudian wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin sab'ina samawati wal ard, khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, ya kan? Begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haris, salam hormatku selalu. Silakan Kang Haris, apa yang mau disampaikan? Iya, coba menambahkan aja tentang tadi yang disebut yang tawasul tadi di situ. Alhamdulillah, silakan kamu, silakan. Saya pun juga belajar, silakan. Tawasul itu memang ada perintahnya dalam Al-Quran itu bahwa tawasul adalah salah satu doa. Sebenarnya doa kita bisa menggunakan surat Al-Fatihah yang kita jadikan doa untuk mendoakan orang yang sudah meninggalkan kita gitu. Sebenarnya intinya mah puji Allah kepada Allah sebenarnya. Hakikatnya adalah puji Allah kepada Allah sebenarnya. Jadi karena memang istilahnya makanan ruhani itu dari si hidup kepada yang sudah tiada itu adalah berupa doa, seperti itu. Bahkan tawasul itu juga seperti layaknya sholawat. Ketika kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka kita akan memperoleh pahalanya 10, seperti itu. Atau tabaruknya, insya Allah, katakanlah seperti sebuah cerita yang bukan hanya cerita, ini pengalaman pribadi saya, bahwa ketika istri saya ingin meninggal, dia bertanya kepada saya di bulan Ramadan, ayah, perumpamaan bacaan Al-Fatihah itu kepada yang mati itu seperti apa? Saya nggak langsung menjawab, tapi saya bilang kamu tidur, nanti saya jawab ketika kamu tidur. Dan ketika dia sahur bareng sama saya, dia bertanya sama saya, semalam saya mimpi bertemu semua keluarga saya yang sudah pada wafat, termasuk bapak ibu saya. Lalu saya memasak masakan yang enak, dan kemudian saya hidangkan makanan itu kepada mereka. Itu artinya apa? Semalam kamu bertanya perumpamaan hadiah bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal itu seperti apa? Saya sudah jawab, itu seperti kamu sedang memasak dan kamu memberikan makanan yang paling enak itu kepada mereka.
Tapi makanan ini adalah ilustrasi simbol bahwa bahwa ruh itu tidak mati. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup, tetapi kamu tidak merasa. Kalimatnya bukan la ta'lamun tapi la tash'urun di situ. Bahwa ruh itu adalah kekal. Ruh itu bukan makhluk, tapi ruh itu amarnya Allah di situ. Ruh itu amarnya Allah, bukan makhluk. Kalau dikatakan makhluk itu karena memang kita melihat si mayitnya gitu loh, ibaratnya yang dimana ditinggalkan oleh ruhnya. Nah, ruh itu amar Allah. Ruh itu bukan ciptaan gitu loh, tapi ruh itu nggak bedanya kayak kalamullah. Kalam Allah itu kodim gitu. Jadi seperti misalnya Mas Urip Allah ini ketika bicara, nah bicara dengan Mas Urip itu kan nggak bisa dipisah gitu loh, nggak bisa dipisah. Jadi atau ketika Mas Urip bergerak, berarti ada daya hidup gitu istilahnya. Nah, antara Mas Urip dengan daya hidupnya tadi itu kan nggak bisa dipisah gitu ibaratnya. Kalau makhluk, tapi kalau Allah berbeda, dia abadi, dia kekal hidupnya itu kan gitu. Sehingga antara daya hidup dan dirinya itu tidak bisa dipisah seperti itu. Jadi tidak bisa dipisah. Justru apa namanya, al-kalam, al-hayy atau hidup Allah itu ya itu adalah dirinya sendiri seperti itu. Kita hanya dihidupkan saja kok gitu. Itu aja yang saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya ikan itu hidup, yang ikan rasa itu ya hidupnya air. Kalau ikannya tidak ada airnya, ya tidak bisa hidup. Sebenarnya hidup yang ada pada ikan itu tunggal dengan airnya. Bagaimana mungkin ikan mencari air? Bagaimana mungkin ikan mencari Tuhan yang menghidupinya, sedangkan ikan-ikan itu sudah di dalam air itu sendiri. Sedangkan manusia sudah di dalam Allah sendiri. Semua pengaturan, kekuasaan, apa yang dialami manusia sebenarnya sudah di dalam uripe Allah sendiri, tak terpisahkan. Jadi roh itu ya ruhullah. Jadi nyawa, jiwa, hati, roh itu ya dulur papat limo panceri ning urip. Jadi jenengi urip iku akeh, ono nyawa, jiwa, hati, roh. Tapi kabeh iku endinge yo jenenge urip. Maka dari itu di paparan urip Allah tidak membahas nyawa, jiwa, hati, roh, langsung bahas pokok intine, ya urip inilah yang mengadakan semua nama-nama itu. Bila tak ada hidup, ya tidak ada nama-nama itu. Yang dibahas ya yang menciptakan nama-nama itu. Kalau kita membahas makhluknya, ya puluhan tahun tidak akan paham kepada yang menciptakan makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bu yang lainnya silakan. Kang Mas Haris ada tambah lagi, atau Bu Siti silakan. Bu Siti sudah tidur banyak ya. Ayo Kang Haris silakan. Waalaikumsalam. Nyemak. Masih nyimak, iya alhamdulillah. Lebih semangat rupanya ya Bu Siti ya. Sebab saya bukan santri. Kenapa? Orang awam. Saya bukan santri, saya orang awam. So, bila dapat ilmu nih, kita belajar. Karena ilmu hanya ilmunya Allah. Manusia tidak berhak berilmu, ya kan Buddha? Kalau manusia masih merasa berilmu, ya manusia terjerat, terbelenggu dengan ilmunya Allah. Terhijab dari ilmunya Allah. Kenapa? Karena manusianya merasa jadi Allah. Karena sifat ilmu hanyalah sifatnya Allah.
Jadi manusia untuk mengenal Allah ya serahkan semuanya apa yang tidak dimiliki manusianya. Kenapa? Karena manusianya lah yang laisa kamitslihi syai'un. Karena manusianya lah yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa menjadi siapa-siapa. Karena manusianya gaib. Akan tetapi Allah lah yang menciptakan apa-apa dan Allah lah yang menjadikan siapa-siapa. Nah, memang di dalam Al-Quran ada Allah Maha Gaib dan Allah Maha Nyata. Jadi Allah Maha Gaib itu bagi golongan siapa? Allah Maha Gaib bagi golongan orang-orang yang masih mentauhidkan, masih mengesahkan, masih mentunggalkan hawa nafsunya sendiri di dalam dadanya, sehingga hanya diri manusianya saja yang wujud, Allahnya gaib. Akan tetapi Allah Maha Nyata bagi siapa? Bagi golongan siapa? Bagi golongan orang-orang yang sudah menyadari bahwa hidup dan badannya bukan miliknya lagi, akan tetapi hidup dan badan hanyalah milik Allah. Maka nyatalah Allah itu ketika manusianya yang gaib. Jadi memang indah bahasa Al-Quran itu. Ada malam, ada siang, ada atas, ada bawah, ada taat, ada maksiat, ada baik, ada buruk. Semuanya di dalam keindahan dan kesempurnaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhannya, maka semua akan menjadi hikmah, keindahan bagi manusianya di dalam hatinya. Bukan begitu, Bunda? Iya. Sebab sebelum ni syariat kita diajar berlumba-lumba membuat kebaikan, beribadah, beramal. Tapi sebenarnya kita tak kenal Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وأسغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه